Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita bersuka cita pagi hari ini, kita mau bawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Ibrani berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita percaya bahwa Tuhan penolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Hanya Tuhan pertolongan kita, mari kita datang dengan hati yang haus akan hadirat Tuhan. Hati yang lapar akan firman Tuhan. Bapa, kami siap Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami siap beribadah kepadamu Tuhan pagi hari ini Bapa. Ini hati kami, ini pujian kami yang terbaik kami bawa hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami menaikkan pujian yang terbaik hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati kita.
Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Roh Kudus penuhkan hidup kami Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatanmu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatanmu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Roh Kudus penuhi hati kami Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus Kau terindah bagi hidup kami. Penuhi hati kami Tuhan, sebab Kau sumber pertolongan kami Yesus, sebab Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya padamu kami percaya, hanya padamu kami menyembah Yesus. Kau pertolongan kami, Kau harapan hidup kami Yesus. Kau sumber kekuatan kami, Allah yang memimpin langkah kami Tuhan. Hanya padamu Yesus, terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Kudus. Glory, glory bagimu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus.
Segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Kami angkat suara memuji nama-Mu Yesus. Kau terbesar Tuhan. Kau Immanuel, Allah besertaku. Sebab kasih-Mu hebat atas kami Tuhan, kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Biar kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hormat pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi Raja yang layak disembah. Mari jemaat siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Sebab hanya Yesus saja yang ditinggikan, Yesus saja yang diagungkan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu
tinggikan Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman. Biar setiap kami bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan membawa firman-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa lagi. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dan pagi ini kita akan belajar yaitu tentang ujian kehidupan. Kita tentu sepakat bahwa dalam hidup kita ada banyak ujian yang kita alami. Para tokoh Alkitab juga mengalami ujian dalam hidup mereka. Dan justru karena itu kita bisa belajar dari para tokoh Alkitab bagaimana mereka menyikapi, meresponi ujian yang mereka alami. Ya, nah kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Mari kita baca sama-sama di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Allah mencoba, Allah menguji seseorang. Bagi kita, ketika ujian itu datang, maka ujian itu akan menguji seluruh keberadaan kita. Akan menguji seluruh kepribadian kita yang utuh. Berarti itu menyangkut ujian karakter, ujian pengetahuan kita, ujian stamina, bahkan ujian iman kita. Ya, karena kita tidak pernah tampil sepotong-sepotong. Kita tampil seluruh kepribadian. Karena itu ujian itu menimpa kita, menyangkut seluruh kepribadian kita. Abraham diuji oleh Tuhan untuk dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak yang paling dia kasihi, yang sangat dia kasihi, yaitu Ishak. Dan apa yang terjadi kalau kita baca di ayat 11 sampai 14 berkata demikian. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, kalau kita lihat ini bagaimana Abraham adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Kalau kita baca sepanjang
Kejadian pasal 22, bagaimana dia pagi-pagi benar bangun mempersiapkan segala sesuatunya, mengajak anaknya dan bujangnya, dan akhirnya meninggal bujangnya di tengah jalan dan mereka berdua terus. Itu perjalanan yang tidak mudah. Coba bayangkan pada waktu Abraham berbicara kepada anaknya. Sepanjang perjalanan anaknya bertanya, "Papa, kita akan mempersembahkan persembahan. Di mana binatangnya?" Itu perjalanan yang saya yakin tidak mudah. Pembicaraan yang cukup berat. Apalagi tidak dicatat di Alkitab bahwa pada waktu Ishak mau diikat, mau dipersembahkan, maka Ishak lari-lari ketakutan. Sehingga Abraham harus mengejar Ishak dulu sampai sore. Baru setelah dikejar mau diikat, baru dipersembahkan. Kita tidak melihat itu. Berarti ini sebuah kejadian peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana Abraham mentaati ujian yang diberikan oleh Tuhan, mentaati kehendak Allah untuk mempersembahkan anaknya. Dia lulus dalam ujian ini. Sehingga Tuhan berkata, "Abraham, stop. Jangan kau apa-apakan anak itu lagi." Wow, kita bisa berkata ini luar biasa. Abraham pribadi yang sangat hebat, imannya kuat dan begitu taat kepada Tuhan. Ini peristiwa yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya saya ingin sampaikan bahwa ujian itu bukan hanya pada momen-momen yang besar, yang spektakuler, yang luar biasa. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu. Tapi kita tahu bahwa ujian merupakan peristiwa yang kadang-kadang terselip dalam keseharian kita. Ujian-ujian itu muncul dalam rutinitas kita. Ujian itu menyangkut yang pertama ujian keberhasilan. Kenapa saya katakan ujian keberhasilan? Justru kadang-kadang orang sanggup menderita. Tetapi pada waktu berhasil dia tidak sanggup. Kita tentu ingat kata-kata dari Presiden Amerika Abraham Lincoln. Dia berkata, jika seseorang bisa menguasai diri pada saat kemenangan, maka besarlah kemenangan itu. Pada waktu gaji naik, tidak berubah. Pada waktu jabatan naik, tidak berubah. Pada waktu mendapatkan promosi, mendapatkan apa, sikapnya tidak berubah. Maka keberhasilan itu benar-benar menjadi keberhasilan yang baik. Ujian keberhasilan. Yang kedua tentu sebaliknya ujian kegagalan. Ya, pada waktu kita gagal, maka itu juga bisa menjadi ujian. Apakah kita tetap percaya Tuhan? Apakah kita tidak kehilangan antusiasme atau semangat? Apakah kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Ujian itu muncul pada waktu keberhasilan, tapi juga pada waktu kegagalan. Tapi saya mau sampaikan, ujian kegagalan, ujian keberhasilan itu adalah satu momen. Tetapi ada ujian lain, yaitu yang saya sebut sebagai ujian proses. Justru pada waktu kita menekuni, menggeluti, itulah kita terus diuji. Di dalam keuletan, ketangguhan, daya tahan, persistensi, dan sebagainya. Ujian terhadap satu proses yang sedang kita kerjakan. Kadang-kadang ketika kita ngadepin ujian, rasanya berat dan kita berpikir. Kadang-kadang misal, aduh seandainya ya hidup ini tanpa ujian.
Kalau coba hidup ini tanpa yang susah-susah begini. Terus kita bayangkan orang-orang kaya, orang-orang hebat. Sepertinya mereka hidupnya gampang, hidupnya mudah, serba ada dan serba bisa. Dan kita berpikir seandainya hidup ini tidak ada ujian, betapa enaknya. Betul? Betapa enaknya hidup ini kalau kita nggak ngalami ujian, nggak ngalami kesusahan, kesulitan. Betul? Tidak betul. Tidak betul. Karena apa? Coba bayangkan kalau hari-hari kita nggak ada tantangan, nggak ada kesulitan, nggak ada yang harus kita pikirkan, nggak ada apa yang terjadi. Hidup kita tidak akan ada kepuasan. Orang tidak bisa memanjat gunung yang licin. Orang perlu memanjat kelokan-kelokan, tanjakan-tanjakan, batu-batu yang terjal dan sebagainya. Justru kesulitan itu menolong orang naik ke puncak. Demikian juga dengan kita. Ujian-ujian itu justru membuat hidup kita lebih berwarna. Hidup kita lebih menggairahkan. Hidup kita tidak monoton. Hidup kita ada sesuatu yang baru yang terus kita alami. Karena apa? Hidup kita penuh dengan ujian. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar ada 3 macam ujian yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama ujian ketaatan. Yang pertama adalah ujian ketaatan. Setiap kita mengalami ujian ketaatan. Saya sebagai pendeta mengalami ujian ketaatan. Jemaat, kaum profesi, anak-anak muda, semua kita mengalami ujian ketaatan. Allah memberi perintah, Allah menyatakan kehendaknya dan kita meresponinya di dalam apa? Dalam ketaatan. Nah ternyata di dalam Alkitab ada model-model meresponi perintah Tuhan. Kalau kita belajar Abraham, maka begitu Tuhan menyatakan kehendaknya, langsung dia meresponi secara positif. Penuh antusiasme, penuh semangat, tidak menunda-nunda, tidak ada argumentasi. Langsung taat. Di perjanjian baru misal Yusuf suaminya Maria. Demikian juga Yusuf ketika semuanya berbagai macam kesibukan sejak kelahiran sampai kemudian berusia sekitar 2 tahun. Tiba-tiba Tuhan berkata, pergilah engkau ke Mesir. Mendadak. Saat itu juga Yusuf mengajak Maria dan anaknya untuk mengungsi ke Mesir. Bahkan sebelum-sebelumnya kalau kita lihat, pada waktu Yusuf menyadari bahwa Maria sudah hamil, sebelum mereka menikah, dia berencana untuk menceraikan. Tetapi ketika Tuhan bicara, jangan engkau ceraikan. Karena dia mengandung anak dari Roh Kudus. Bagaimana respon Yusuf? Tidak berbantah, tidak berargumen, tidak menghitung-hitung, tetapi langsung taat. Tapi apakah semua tokoh meresponinya demikian? Kalau kita lihat sebagai contoh Musa. Ketika dia di padang Midian menyaksikan semak yang menyala-nyala, Tuhan memanggil Musa untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Maka apa yang terjadi? Terjadilah dialog, terjadilah argumentasi, terjadilah keluhan-keluhan dari Musa kepada Tuhan untuk meresponi perintah dan panggilan Tuhan. Demikian juga ketika Gideon didatangin oleh malaikat Tuhan. Dia juga meminta tanda. Dia tidak langsung yes. Ini aku, utuslah aku. Tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Jadi kadang-kadang ketaatan ini mengalami pergumulan. Kadang-kadang orang percaya bergumul terhadap ketaatan karena menghitung untung dan rugi. Ketika dia harus memilih pilihan yang dia pikir yaitu tentang untung dan rugi. Bukan tentang mana kehendak Tuhan yang paling hakiki, yang paling aku yakini. Tetapi lebih bergumul tentang apa? Untung dan rugi. Misal contoh nih. Mari saudara kita melayani Tuhan. Karena Tuhan ingin menghendaki semua kita bekerja untuk Tuhan. Berkarya bagi Tuhan. Wah, hati kita tergetar. Ketika hati kita tergetar, oke, aku mau melayani. Nah, ketika kita berpikir aku mau melayani, maka pikiran kita bagaimana? Apakah begini? Kira-kira melayani apa ya yang paling gak merepotkan gitu ya? Yang gak bikin hidup terlalu susah gitu, apa ya melayani apa ya? Apakah cara memilih kita demikian? Atau kita begini, apa ya yang paling dibutuhkan di gereja ini? Yang saya bisa ambil bagian. Apa yang paling dibutuhkan ya? Tentu berbeda, betul? Nah, jadi pergumulan ketaatan ini ada yang bergumul tentang untung rugi. Atau bergumul kira-kira jalan alternatif yang lebih mudah itu apa untuk melayani. Jalan alternatif yang paling mudah. Nah, saya mau sampaikan tidak semua yang mudah itu yang terbaik. Saya ulang, tidak semua yang mudah itu yang terbaik. Saya sering melihat, saya sering ngamatin. Justru kehendak Tuhan ketika kita lakukan seringkali tidak mulus. Ada tantangan. Ada orang yang tidak setuju. Ada orang yang meragukan kita. Tetapi karena kita yakin itu yang terbaik dari Tuhan. Maka kita terus berjalan. Bahkan terus meyakinkan orang. Ya, jadi pertimbangan untung rugi, pertimbangan mana yang termudah, yang paling singkat. Atau justru pertimbangan untuk menghindar. Bagaimana nih ya caranya menghindar dan sebagainya. Ujian ketaatan. Kita sebagai orang percaya justru inilah yang paling utama. Dalam kekristenan kita yaitu apa? Taat kepada kehendak Bapa. Ketaatan kepada kehendak Bapa itu lebih tinggi daripada keinginan kita untuk bahagia. Ketaatan kita kepada Allah itu lebih tinggi daripada rasa nyaman kita. Betul? Nah, karena itu ketaatan kepada Allah itu menjadi prioritas utama dalam hidup kekristenan kita. Bukan kebahagiaan, bukan kesenangan, bukan kenyamanan, bukan keamanan bahkan. Tetapi apa? Tetapi ketaatan kita kepada kehendak Bapa. Tapi saya mau kasih tahu, justru karena kita taat kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang baik bagi kita. Amin. Dia akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang indah. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, aku tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena apa? Karena Allah kita, Allah yang baik. Dia tidak ada rancangan kejahatan kepada kita. Tidak ada tipu muslihat, tidak ada kecurangan ada dalam hatinya. Dia menghendaki yang baik, dia berbuat yang baik untuk kita. Untuk kemuliaannya. Karena itu
Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ini. Ujian apa? Ketaatan. Tetapi kita yakin kita memilih taat. Kita terus berkomitmen untuk taat karena apa? Karena kita tahu Allah itu baik bagi kita. Haleluya. Yang kedua yaitu ujian penyangkalan diri. Ujian penyangkalan diri. Karena setiap kebenaran, ketaatan kepada Tuhan seringkali itu mengusik kenyamanan kita. Mengusik rasa aman kita. Karena itu kadang-kadang diperlukan penyangkalan diri dalam hidup kita untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Pada waktu saya sakit, ada tuntutan untuk istirahat. Dan saya benar-benar istirahat. Saya gunakan waktu saya sebaik-baiknya untuk istirahat. Tetapi saya merasa bahwa setiap hari saya harus menyapa jemaat dalam renungan singkat. Renungan 2 menit, 3 menit. Nah, kadang-kadang pada waktu saya lagi nyiapin pikiran kurang fokus. Mau baca untuk mencari sumber-sumber bacaan, ide-ide. Kadang-kadang berat begitu. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan minta kekuatan Tuhan. Tuhan minta kekuatan. Sehari bisa bikin 1. Kadang-kadang sehari bisa bikin 3. Sehari bisa bikin 4. Langsung saya rekam untuk dibagikan setiap hari. Kalau mau menuruti maunya istirahat. Untuk baca kadang-kadang berat. Tetapi kita perlu ada upaya. Menyangkali rasa nyaman, rasa ini dan Tuhan beri kekuatan. Kadang-kadang saya biasa bangun pagi. Kadang-kadang dalam kondisi sakit mau bangun pagi agak berat juga. Tapi setiap kali saya katakan kepada diri sendiri, yang kemarin sudah, masa yang kali ini mau enggak gitu. Yang kemarin begitu, masa yang kali ini enggak. Jadi setiap pagi saya usahakan tetap bangun jam 5 pagi untuk bisa berdoa, untuk bisa saat teduh. Meskipun sambil rebahan atau sambil duduk dengan kondisi yang nyaman, begitu senyaman-nyamannya. Tapi menyangkal diri. Bapak Ibu Saudara, setiap ketaatan kita seringkali membutuhkan penyangkalan diri. Menyangkal terhadap hal-hal apa saja. Karena kita seringkali diperhadapkan terhadap yang benar dan yang salah. Ketika kita memilih yang benar, maka selalu ada harga. Selalu ada harga ketika kita memilih kebenaran. Tetapi saya mau sampaikan, ini yang benar-benar terjadi yaitu apa? Ada harga saat kita memilih yang benar. Tetapi ada harga yang lebih besar ketika kita memilih yang salah. Karena yang salah itu bukan kehendak Tuhan, maka yang salah itu akan membawa kepada keburukan. Yang salah itu akan membawa kepada kemerosotan. Yang salah itu tidak membawa kepada kemuliaan, tidak membawa kepada kebaikan. Karena itu saya ulang, ada harga saat kita memilih yang benar, tetapi ada harga yang lebih besar ketika kita memilih yang tidak benar. Tapi kadang-kadang pilihan ketaatan itu bukan hanya masalah yang benar dan salah. Tetapi pilihannya juga tentang yang sementara atau yang kekal, yang abadi.
Pada waktu saya kecil, saya selalu iri dengan teman-teman saya. Karena teman-teman saya pagi, siang, sore, malam main. Lari-larian, sembunyi-sembunyian, main apa saja. Dan saya tidak bisa demikian. Saya ada jam tertentu main, tapi setelah sore harus pulang, harus mandi, harus belajar bersama-sama saudara yang lain. Sementara saya dengar kadang-kadang teman-teman lari di luar. Tapi ayah saya selalu berkata, ya mereka enak sekarang, tapi nanti mereka akan mengalami kesulitan. Kamu sulit sekarang, tetapi apa yang kesulitan sekarang kamu alami untuk masa depan yang lebih baik. Jadi penyangkalan diri untuk duduk, belajar, dan serius menyangkal diri terhadap main bersama teman-teman. Karena saya memilih untuk jangka panjang. Bahkan untuk seterusnya nanti. Tentang kualitas hidup jangka panjang. Karena itu ujian penyangkalan diri. Yang pertama tadi ujian ketaatan. Yang kedua ujian penyangkalan diri. Dan yang ketiga adalah ujian iman. Pada waktu perjalanan, Abraham berkata kepada bujangnya, kamu tinggal di sini. Ayat 5 berkata begini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Yang dikatakan adalah kami. Berdua dengan Ishak. Bukan Abraham saja. Abraham begitu yakin bahwa aku ke atas untuk sembahyang. Untuk menaikkan korban. Tetapi kami akan pulang. Ishak akan bersama-sama dengan saya lagi. Kita akan bertemu lagi. Kenapa demikian yakin Abraham? Karena Abraham berpegang kepada iman terhadap janji Tuhan. Penulis Ibrani menjelaskan tentang iman Abraham ini. Kenapa Abraham begitu percaya bahwa akan kembali berdua? Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 berkata demikian. Karena iman, nah dikatakan karena iman. Maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena apa? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, Abraham yakin bahwa anaknya ini adalah yang akan mewarisi seluruh milik dia, yang akan membawa keturunan banyak bangsa. Keturunan dari anakmu yang tunggal ini seperti bintang di langit, pasir di laut. Berarti kalaupun sekarang ini aku persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan berpegang kepada janjinya. Karena Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Maka anak ini akan hidup. Dan cara berpikir Abraham, bagaimana? Dia meyakini bahwa Allah akan berkuasa membangkitkan Ishak yang nanti akan dia persembahkan. Tapi iman Abraham kepada janji Tuhan. Karena itu dia berani taat. Dia berani menyangkal diri. Dia berani melangkah. Karena dia beriman. Berpegang kepada janji Tuhan. Demikianlah kita.
Dalam masa-masa pandemi ini kadang-kadang kita benar-benar nggak tahu. Kalaupun nanti misal ada vaksin, hidup kembali, bagaimana? Strateginya bagaimana? Terus apa jenis usaha kita dan sebagainya. Tapi akhirnya hidup kita ini adalah tentang iman kita kepada Allah. Segala sesuatu kita lihat dari perspektif iman kita kepada Allah. Dia yang setia kepada janjinya. Keterbatasan logika, analisa, hitung-hitungan kita justru membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan. Semakin mencari Allah dengan segala hikmatnya. Mencari Allah dalam terang firman-Nya. Karena Dia adalah sumber dari hikmat kita. Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah ujian. Ujian ketaatan kita, ujian penyangkalan diri, dan ujian iman kita kepada Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan terus memberi kekuatan, memberi kesanggupan kepada kita. Sehingga ketika kita menjalani semua, kita akan muncul sebagai orang-orang yang lulus ujian. Kita yang taat, selalu menjadikan ketaatan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kita menyangkal diri karena kita sadar memang ada harga untuk kita hidup benar. Tapi justru ada harga yang lebih besar kalau kita hidup tidak benar. Dan segala sesuatu adalah tentang iman kita kepada Tuhan. Tuhan yang setia kepada janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sadar karena Engkau mengasihi kami, Engkau menguji kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau menghendaki kami bertumbuh menjadi semakin baik dan semakin serupa dengan Engkau. Karena itu Tuhan, mohon anugerah-Mu memberi kekuatan, peneguhan kepada kami untuk tidak bimbang, untuk tidak ragu, selalu menjadikan ketaatan sebagai pilihan utama dalam hidup kami. Supaya kami berani, bahkan ketika kami harus membayar harganya menyangkal diri. Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Kami melakukannya karena kami tahu Engkau baik. Engkau selalu merancang yang baik. Memberikan perintah-perintah yang mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami, supaya hati kami berpaut dengan firman-Mu, selalu mengingat firman-Mu, mengingat janji-Mu sebagai sumber pengharapan kami. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan dalam usaha, pekerjaan, keluarga, kesehatan, studi mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, sehingga anak-anak-Mu terus maju di dalam Engkau. Anak-anak-Mu terus semakin baik. Peningkatan-peningkatan dialami di dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Seluruh pelayanan gereja kami juga kami serahkan kepadamu Tuhan, berkati. Tuhan, kebaktian anak-anak, pelayanan pelajar, pelayanan profesi, pelayanan umum semua. Tuhan Engkau memberkati sehingga kami bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan kehendak-Mu Tuhan. Membawa banyak jiwa kepadamu untuk Tuhan dimuridkan menjadi saksi-saksi-Mu bagi generasi ini, bagi bangsa ini. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Berkati seluruh menteri dan seluruh jajarannya, DPR, MPR, Tuhan, kepolisian, TNI, kejaksaan, kehakiman, semua aspek, bahkan masyarakat kami bersama-sama Tuhan tolong dalam
menangani COVID-19, dalam menjalankan roda ekonomi, dan seluruh aspek yang lain. Tuhan tolong, bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, bangsa yang mengenal penciptanya dengan benar. Terpuji namamu karena itu jemaat. Sekarang mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Haleluya. Adapun ujian itu untuk membawa kita kepada pertumbuhan dan pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke Bapak Ibu Saudara, salam dari istri saya. Istri saya juga semakin baik, semakin kuat, semakin sehat. Ya, Tuhan memberkati. Haleluya.